Dari tadi aku bertanya padamu apa yang kau perbuat padanya, tapi kau tidak menjawabku. Baiklah, kau tidak perlu menjawab. Aku akan memanggil semuanya, jadi kau bisa menjawab pertanyaanku di depan semua orang. Tidak, Bulutra. Tunggu dulu, Bulutra. Aku tidak menjawabmu karena aku sedang berpikir. Aku tidak bisa bicara sambil berpikir. Kalau sedang bicara, aku tidak bisa berpikir. Begitupun sebaliknya. Aku sedang berpikir bagaimana untuk menyadarkan pelayan itu. Memangnya apa yang kau pikirkan? Aku kira aku... tunggu. Apa yang dia pikirkan? Apa yang kau lakukan? Jawab aku, apa yang terjadi? Aku sedang berpikir, Bulutra. Aku masih berpikir. Tolong beri aku waktu. Aku berpikir. Bagaimana menyadarkannya? Tolong biarkan aku berpikir. Aku ingin berpikir dulu. Hah? Bulutra, saat aku melihatnya, dia itu sedang berlari. Dia gemetar. Seperti itu. Kurasa dia terkena stroke. Dia itu hampir jatuh dan aku menolongnya. Lalu kutangkap dia. Itu yang terjadi. Kalau dia sampai jatuh, kepalanya bisa terluka dan mati. Itu pasti akan menjadi masalah. Tapi tidak terjadi apapun karena aku menolongnya tepat waktu. Kurasa aku harus membantu menyadarkannya. Jadi kubawa dia kemari. Kau tahu itu kan? Lalu kulihat lemari ini. Aku rasa pasti ada rak sepatu juga. Kukira kalau kubuat dia mencium bau sepatu, dia pasti akan sadar. Tapi saat kuperiksa, tidak ada rak sepatu di lemari rumahmu. Tidak seperti di rumahku. Diamlah, Prithvi. Jangan membuatku bingung dengan bicara tanpa arah. Aku tanya, apa yang kau lakukan padanya? Jadi jawab saja. Bulutra, baru saja kuceritakan. Kondisinya adalah kejang-kejang. Karena itu dia jatuh. Aku bawa dia kemari agar dia mencium bau sepatu. Itu yang kulakukan. Oh, aku baru sadar. Aku sendiri memakai sepatu. Aku akan membuat dia mencium sepatuku. Mungkin saja dia nanti akan sadar. Apa yang terjadi? Katakan yang sebenarnya, Prithvi. Apa yang kau lakukan padanya? Dia sudah bekerja keras dan dia mau melakukan lebih lagi. Dia berteriak. Maksudku, dia pasti sudah lama punya masalah. Dia sudah bekerja keras. Kasihan. Aku memperhatikannya. Begini, saat kita main, dia itu melayani semua tamu, semuanya. Dia melakukan tugasnya dengan sepenuh hati, kau tahu itu. Dia pasti kejang-kejang karena kelelahan. Ditambah, Bibi Karina juga memarahi pelayan ini. Tidak hanya dia, tapi Karan dan juga Sristi juga memarahinya. Katakan, kalau seseorang bekerja keras, bukankah dia akan lelah? Ditambah lagi, dia juga sering dimarahi. Bulutra, aku tidak tega melihat orang kesakitan. Saat aku melihatnya kesakitan, aku pasti mendatanginya. Karena itu kubawa dia kemari. Kak Karina, kadang-kadang memang kasar. Prithvi. Iya. Tolong maafkan aku karena sudah curiga padamu. Kukira kau memukulnya sampai jatuh. Dan kukira kau berkelahi dengannya seperti kau dengan Karan. Sekarang aku sudah tidak curiga lagi. Aku minta maaf. Bulutra, jangan membuatku tidak enak. Kalau aku di posisimu, aku juga akan berpikir sama. Aku hanya berakting, dan dia percaya padaku. Wah, artinya aktingku meyakinkan. Aku bisa membohongi orang yang pintar sekalipun. Untung saja dia percaya. Kalau tidak, aku terpaksa harus menyakitinya. Apa yang kau pikirkan? Memecahkan kepala. Apa? Maksudku, aku berpikir keras bagaimana membuat pelayan ini menjadi sadar. Prithvi, kau tenang saja. Aku tahu bagaimana menyadarkannya. Prithvi, aku punya resep untuk membuat orang tersadar. Aku ambilkan dulu ya. Kau di sini saja, oke? Kau tunggu dulu, ya?
Kalau dia sampai sadar, habislah aku. Semuanya akan berakhir. Semuanya. Dengar Karina. Dengarkan aku. Ini permainan. Harusnya kau bersenang-senang. Kau tidak boleh bertengkar. Kau merusak suasana. Itu hanya masalah kecil. Kenapa ibu kesal? Bibi Karina, dia akan membuktikanmu salah di depan semua orang. Entah ada apa denganku, Mahes. Kurasa aku tertekan karena satu hal. Sudahlah, Mahes, aku tidak mau merusak pestanya. Aku juga tidak mau merusak pesta ini. Sudahlah, ayo. Ayo semuanya, kenapa hanya duduk diam? Ayo mulai antaksarinya. Ayo. Apa yang dikatakan Risa pada Sristi sampai dia kelihatan senang sekali? Pesan dari Risa. Kau dan Sristi datanglah ke kamarku. Aku minta Sristi, kau atur yang Sristi, itu. Risap memanggil kita berdua ke kamarnya. Ada apa? Kenapa kau kelihatan senang, Sristi? Iya, aku akan beli ponsel yang baru. Ponsel baru? Dia aneh sekali. Semuanya memikirkan bagaimana membuat Monisa mengakui semuanya, tapi dia bicara tentang ponsel baru. Aku yakin tidak minum alkohol, tapi kenapa kepalaku seperti berputar? Aku mengerti sekarang. Karan pasti mencampur sesuatu di minumanku. Prita, lihat dia. Lihat, dia mabuk. Astaga, akan kupastikan kalau Sristi sudah menyiapkan alat perekamnya. Dan apa Risap sudah menyiapkan daftar pertanyaannya? Ini kesempatan yang bagus, tidak boleh mengacaukannya. Monisha akan mengakui semuanya dalam keadaan mabuk. Tapi begitu dia sadar, kita akan lewatkan kesempatan kita. Malam ini sangat penting bagi kita. Dan malam ini kau akan terbebas dari segala tuduhan terhadapmu. Dan kau bisa mulai awal baru lagi. Aku sangat senang. Aku pergi dulu. Apa? Hanya orang terdekatlah yang mau melakukannya. Kau mau melawan Monisha, seolah-olah tuduhan itu dilimpahkan padamu. Terima kasih, Prita. Baiklah, terima kasihnya nanti saja. Aku bisa telat, masih banyak yang harus kulakukan. Dengarkan aku. Aku jarang memuji orang lain dengan tulus, Prita. Baik, kalau begitu, pujilah aku. Terima kasih atas semua yang kau lakukan untukku. Ini sangat berarti. Aku membantumu karena aku tahu kalau kau itu tidak bersalah. Prita, kepercayaanmu yang penuh padaku memberikan aku kekuatan dan juga keberanian. Aku tidak peduli tuduhan itu selama kau di dekatku. Aku tidak perlu apapun lagi. Cuma itu. Astaga. Superstar Karan Lutra. Dia menangis. Maksudku, Karan Lutra itu superstar, si gagah dan pemberani, pemain kriket yang terkenal, si peraih wanita, si adik yang terbaik, dan si konyol ini. Kenapa kau menganggapnya lucu? Pergilah, aku tidak mau bicara denganmu. Aku hanya berusaha membuatmu tersenyum. Karena aku tidak suka melihatmu bersedih dan serius. Tidak suka aku. Oh begitu? Kalau aku mulai mengejekmu, kau pasti langsung sedih. Pikirkan perasaanmu begitu aku mulai menyebutmu payah atau konyol. Pikirkan itu. Kau itu memang menyebalkan, tapi meski begitu, aku lihat sisi manismu kali ini. Percayalah, kau memang tampan dan juga egois, tapi aku tidak pernah menganggapmu manis. Aku serius, tapi kau terlihat manis hari ini. Meski itu hanya sesaat saja. Manis sekali.
ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਹਰ ਗਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ सहना जी जो रब से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना 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 इतना भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना. Mereka semua berusaha menjebakku. Mereka mau memperangkapku. Karan, Prita, Samir, Sristi, dan semuanya. Mereka mengulangi perbuatanku pada Karan. Mereka mau membuatku mengaku dalam keadaan mabuk. Setelah itu, Karan akan terbukti tidak bersalah. Mereka mau mengalahkanku dengan trikku sendiri. Mereka mau menjebakku. Aku butuh bantuan Prithvi pada situasi ini. Di mana kau, Prithvi? Kemana Prithvi menghilang? Jangan sampai kau sadar ya, atau citraku akan hancur di depan semua orang. Raki sedang mengambil obat untukmu. Aku dalam masalah. Tolong selamatkan dia. Maksudku, apa yang kau bawa? Prithvi, ramuan ini akan menyembuhkan gejala kejang dan dia akan sadar. Begini, baringkan dia di tempat tidur ya. Lalu aku akan menyembuhkannya, oke? Tidak. Aku tidak mau dia tersadar atau habislah aku. Apa yang kau tunggu? Cepat angkat dia. Maaf. Baiklah. Dia berat sekali. Kau kan masih muda. Maaf. Kenapa Sherlyn menelponku? Tunggu dulu. Kuharap Monisa dan Sherlyn tidak dalam masalah. Aku tidak bisa angkat telepon ini di depan Raki. Dia memutus teleponnya. Dia pasti sibuk dengan segala sesuatu. Apa yang dilakukan oleh Bibi Raki sampai-sampai membuat Prithvi khawatir? Semua orang di keluarga ini memang sungguh menyebalkan. Ternyata kau di sini. Aku mencarimu kemana-mana. Tenanglah Sherlyn, dia tidak mati. Aku rasa dia masih hidup. Dia hanya kejang epilepsi saja. Aku memberinya ramuan herbal. Tapi dia belum bangun. Aku tidak mengerti ada apa dengannya. Aku rasa dia bukan kejang. Ada hal lain yang membuatnya tidak sadar. Iya kan, Prithvi? Iya, kau benar. Aku salah. Kurasa dia itu punya masalah lain. Dia pasti lihat ada yang memakan ayam. Kalau kau melihat ada orang lain makan, pasti perutmu akan berbunyi kan? Gur. Dan kurasa dia itu pingsan karena kelaparan. Coba lihat dia. Bagaimana menurutmu? Tidak. Aku rasa tidak. Akan kucoba lagi. Matanya tidak mau terbuka. Aku akan memanggil suamiku. Tidak. Jangan. Tidak usah, Bu. Maksudku, mereka sedang bersenang-senang dan juga sedang berpesta. Kalau kau beritahu Paman Mahes tentang pelayan ini, dia pasti akan khawatir dan semuanya suasananya akan rusak. Iya, akan merusak suasana. Aku tahu itu, tapi dia juga manusia. Harusnya dia sudah sadar. Tidak. Aku rasa dia pingsan bukan karena lemas dan kita harus membantu dia tersadar. Akan kubantu, Bu Ibu. Lutra. Apa? Kubantu dia sadar. Apa? Akan kubantu dia bangun. Aku tadi diam saja karena kau tadi berusaha untuk menolongnya. Tapi sekarang aku akan mencobanya. Caranya apa yang akan kau lakukan? Bagaimana? Dokter. Dokter. Aku akan memanggil dokter. Dia pasti kemari dan menolongnya. Baiklah, cepat panggil dokter. Iya. Halo dokter.
Hai, ini Prithvi. Tolong cepat datang ke rumah keluarga Lutra. Ada pelayan yang mendadak pingsan di sini. Tolong cepatlah kemari. Terima kasih. Dokter akan segera tiba dan dia akan baik-baik saja. Selain itu, akan kuberitahu layanan catering tempatnya bekerja tentang kejadian ini. Baiklah, apakah kau punya nomor kontaknya? Aku punya. Kau punya? Iya, aku punya, Bu. Ibu silakan menikmati pestanya. Akan aku tangani. Sherlyn benar. Kau tenang saja, dia itu masih hidup. Dia akan baik-baik saja. Karena aku calon menantumu, aku pastikan dia baik-baik saja. Lagi pula ada Prithvi yang membantuku. Kami berdua akan mengurusnya. Ibu nikmati pestanya. Baiklah, hati-hati ya. Iya. Sungguh, kau akan menelpon dokter? Jadi kau berpikir aku ini tidak waras, ha? Sedang apa kau di sini? Sudah kuminta kau bersama Monisa. Kenapa kau kemari? Aku ini bukan anak kecil yang harus kau ikuti terus. Kau tahu itu? Monisa juga bukan anak kecil. Dia itu lebih licik dari kita. Kau tahu? Bukankah kau yang bilang? Dia itu paling licik di antara kita. Dia bisa jaga dirinya sendiri. Dan siapa yang akan menjaga kita? Dengar ya, kalau ada yang melihat kita berdua di sini, coba katakan siapa yang akan menjaga kita. Untung saja tunanganmu itu Risab benar-benar baik. Kalau tidak, kau tahu. Apa kau kira? Kau itu selebriti yang dicari-cari. Kau orang biasa yang tidak pernah berpikir secara normal. Fokuslah pada Prithvi sekarang. Di mana kita sembunyikan dia? Kita harus apa? Kita bisa bicarakan Risab nanti saja. Jangan sekarang. Dengarkan dua fakta dariku dulu. Pertama, namaku adalah Prithvi Malhotra. Dan kedua, orang-orang selalu memata-mataiku. Lakukan sekarang. Aku rasa kita sudah benar. Samir, Sristi, Ya. tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini selain kalian berdua. Aku sudah membuat daftar pertanyaannya dan coba lihatlah. Apa kau ingin tambah sesuatu? Periksa dengan teliti agar tidak ada informasi yang terlewat. Bagaimana mungkin, Risab? Kau yang membuat pertanyaan itu. Semuanya pasti akan penting. Pikiranmu itu kan dewasa sekali, Risab. Boleh saja begitu, tapi yang kita lakukan memerlukan kecerdasan, bukan hanya kedewasaan. Kalian berdua ini pintar. Aku juga pintar berbisnis, tapi... sudahlah, kita lanjutkan. Lihat pertanyaannya dan periksalah dulu. Ayo. Kami lakukan. Baiklah. Ayo, Sristi. Prita, untunglah kau datang. Aku sudah menunggumu. Berikan itu. Hei, Prita, hanya kau yang bisa melakukan ini. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Aku sudah siapkan daftar pertanyaan untuk interogasi. Tolong periksa apakah ada yang terlewat, pertanyaan atau hal penting apapun. Tolonglah, tolong. kenapa aku merasa Risab punya perasaan terhadap Kaprita? Jika pernikahan ini dibatalkan, ini masalah besar untuk kakakku. Aku tidak tahu apa ada yang mau menikahinya. Akan kunikahi dia. Aku pasti akan menikahi dia. Risab, pertanyaanmu sudah benar, tapi kau lupa menulis pertanyaan yang paling penting. Apa itu? Kita harus menanyakan Monisha atas suruhan siapa. Dia mau melakukan hal ini dan apa alasannya. Benar, aku lupa itu. Prita, karena itu aku bilang kau adalah orang yang tepat untuk memeriksa. Begini, masalahnya aku terlalu fokus pada Karan dan bagaimana caranya aku membebaskan dia dari penjara. Tapi aku rasa perkataanmu itu benar. Tidak, kau juga benar. Sudah pasti Monisha tidak melakukan ini atas kemauannya sendiri, kan? Benar. Ada yang membuatnya melakukan hal ini. Dia itu hanya pion. Kita harus buat Monisha mengakui yang dia lakukan ini semua sengaja demi menjebak Karan. Tapi ini tidak akan berpengaruh pada orang yang membuat Monisha melakukan hal ini. Benar, Prita, benar. Kalau Monisha gagal, dia akan cari orang lain untuk mengacaukan keluarga Lutra. Dan selain itu,
Untuk membersihkan nama Karan yang sudah jelek, kita juga harus tahu untuk siapa Monisha bekerja sama dan untuk apa dia melakukan semua itu dan untuk apa tujuannya. Benar sekali. Aku setuju. Baiklah, kau tulis di sini. Terima kasih. Ini pulpennya. Di mana kameranya? Kameranya ada di mana-mana. Ada kamera di mana-mana di kamar ini. Kita akan rekam dia dari segala sudut supaya tidak terlewat. Bagus. Sekarang kita hanya perlu membawa Monisha ke kamar ini. Apapun caranya, malam ini penting bagi kita semua. Banyak rahasia akan terbongkar malam ini. Pertama, Monisha akan terbongkar. Dan kedua, kita akan tahu siapa musuh sebenarnya. Keluarga Lutra. Begini saja, pasang penyumpal di mulutnya dan kunci dia di dalam lemari. Kalau ada orang yang datang dan dia tersadar, dia tidak akan bersuara, ya? Benar, kau benar. Ikat tangannya juga untuk jaga-jaga. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku harus Kau apa? cari sesuatu di sana. Pegang tangannya. Ikat yang kuat. Ku ikat dia dengan kuat hingga dia tidak akan mungkin lepas. Ayo cepat. Aku akan buka pintunya. Kalau ada yang melihat kita di kamar ini, mereka bisa curiga. Tidak ada orang. Boleh aku katakan sesuatu? Terima kasih banyak telah datang. Aku ini sangat tertekan. Untung saja kau ada di sini dan semuanya sudah teratasi. Maafkan aku sayang. Aku mengatakan hal buruk saat marah. Tidak apa-apa sayang. Bagus kalau kau sudah sadar. Sherlyn, kenapa kau begitu khawatir? Kau khawatir tanpa alasan. Pelayan itu baik-baik saja. Jadi tenanglah. Dia menghiburnya dengan merangkulnya. Bu Lutra. Bu Lutra. Bu Lutra, kau itu baik sekali. Kau orang yang berhati baik. Kau baik sekali. Kau begitu memikirkan pelayan itu. Boleh aku mengatakan sesuatu? Aku menganggapmu seperti ibu. Kalau orang lain yang melihatku merangkul Sherlyn, mereka pasti akan salah mengira aku merayunya. Tapi kuharap kau tidak salah mengerti keadaan ini. Prithvi, saat dua orang saling berpelukan, orang ketiga bisa salah mengerti. Astaga, di mana pelayan yang pingsan tadi? Dia di dalam. Hah? Dia dibawa oleh cateringnya. Aku tadi sudah memberitahunya, jadi dia dibawa ke dokter. Syukurlah, dia akan baik-baik saja sekarang. Aku sangat lega. Iya, aku juga. Karena dia akan baik-baik saja. Pelayan itu akan baik-baik saja. Tenanglah. Lihatlah, dia sudah pergi. Calon mertuamu itu memang payah. Kenapa? Dia tidak mengetuk pintu saat dia masuk. Ini rumahnya. Kenapa dia harus mengetuk pintu sebelum masuk? Iya, kau benar. Begini saja. Saat kau jadi menantu keluarga ini, buatlah satu peraturan. Apa? Tidak ada yang boleh masuk sebelum mengetuk pintu. Tapi peraturan itu tidak berlaku untukmu. Tentu saja. Dengar, Ya, kita harus keluar sekarang. Aku keluar duluan. Kau ikut keluar setelah 2 menit, oke? baik. Ayo kita lihat Monisa. Dia bisa saja berbuat tidak sesuai dengan rencana. Ya. Oke, 2 menit lagi ya. Ya.
Tunggu sebentar. Kami menang, Mahes. Tunggu. Ya. Tunggu dulu sebentar. Ya. Kau tidak harus Kami menang. menyimpulkan dulu. Pemenangnya belum diumumkan. Baiklah. Samir menulis skornya di buku. Jadi Samir yang akan katakan pemenang. Kalau memang itu benar, panggil Samir ke sini, dasar payah. Ibu. Monisha, ada apa denganmu? Apakah kau mengalami kejang-kejang juga? Atau kau belum makan sama sekali? Oh tidak, jangan-jangan kau minum alkohol tanpa kau sengaja, iya kan? Dia sangat mabuk. Akan segera kubawa dia ke kamar Risab. Kamera terpasang di sana, semua akan terekam. Apa yang kau lakukan? Ibu, kau tidak apa-apa? Iya. Ada apa? Ada apa dengan? Karan, untung saja kau kesini. Kurasa Monisha kurang sehat. Saat ibu tanya apa yang terjadi padanya, dia tidak menjawab sama sekali. Ibu, dia pasti akan menjawab pertanyaan dari ibu. Kurasa dia hanya lelah. Tidak apa-apa, Bu. Kalau dia istirahat sebentar, dia akan jawab semuanya. Baiklah, kalau begitu akan kubawa dia ke kamar saja. Baiklah, hati-hati ya. Iya, Bu. Pelan-pelan. Karan, pegang dia dengan benar. Dia bisa terjatuh. Aku tenggelam terlalu jauh. Benar. Apa? Tidak apa-apa. Monisa, tenang saja ya. Karan tidak akan membiarkanmu jatuh. Bibi, maaf. Mertuaku. Dia akan jadi mertuaku. Ibu, jangan cemaskan aku. Aku tidak pantas mendapatkannya. Aku tahu itu. Tapi kau adalah tamu kami. Bagaimanapun tamu kami, kewajibanku adalah mengurus mereka. Benar. Benar. Ayo. Akan kupegang. Sudahlah. Pelan-pelan ya. Ayo. Tunggu. Boleh aku katakan satu rahasia? Karan membawaku dengan penuh kasih sayang. Bagaimana menurutmu? Apa dia mencintaiku? Tidak. Benarkah? Kami hanya akan membunuh. Tidak membunuh. Siapa? Bukan membunuh, bukan. Tenang saja, Bu. Akan Ayo. kubawa dia ke kamar. Pegangan Monisa. Hati-hati. Pelan-pelan. Ya. Aku pergi dulu ya, Bu. Tolong suapi makanan. Sristi sudah memasang kameranya. Kita nyalakan sekarang. Begitu Karan dan Monisa masuk, kita nyalakan kameranya. Kita pasti tidak akan melewatkan apapun. Akan kita jebak dia. Baiklah. Oke, ayo. Ya, ayo. Ada pepatah, semua yang baik akan berakhir. Aku sudah membereskan Ritvic. Begitu pesta ini selesai, aku akan memaksanya untuk di pihakku. Dia mau mencoba melawanku. Itu tidak akan terjadi. Ritvi, kau lupa ponselmu di kamar. Terima kasih, sayang. Jangan, tenanglah. Kalau ada yang melihat kita, itu bisa jadi masalah. Aku pergi dulu. Kenapa Sherlyn menatap ke arah kamar Risab ya? Apa Sherlyn tertarik pada Risab? Itu tidak mungkin. Tidak. Perempuan tidak bisa dipercaya. Akan kuperiksa. Selesai. Turunlah. Kalau ada yang melihatmu, mereka akan curiga padamu. Ayo cepat. Baik. Sayang, sedang apa mereka di sini? Aku rasa mereka merencanakan sesuatu.
Kaprita, kau bisa lihat di mana mereka? Sayang, kurasa mereka melihat kita. Kau panik, jadi aku ikut panik. Aku kira kau melihat dia memergoki kita. Bicaralah pelan, banyak tamu di sini. Bagaimana kalau ada yang mendengarmu? Kau ada-ada saja, dinding di sini punya telinga. Mungkin saja dia mendengarnya. Baiklah kalau begitu. Grisap, kemarilah. Samir, ayo sini. Jadi? Grisap, ayo peluk Kaprita. Apa? Apa? Maksudku minta dia mendekat seperti aku. Kita harus bicarakan rencana ini. Sristi, ayolah. Maaf. Kau jangan asal bicara. Tidak apa-apa. Ada apa? Kenapa Risab memandangi Prita? Kenapa dia menempel pada Pritaku? Pritaku? Apa itu yang kau khawatirkan? Aku khawatir tentang apa yang mungkin mereka bicarakan. Mereka membuat lingkaran dan bicara diam-diam. Kita harus tahu apa yang mereka rencanakan. Jangan pikirkan Risab. Coba dengar apa yang mereka katakan. Pasang telingamu. Tidak. Dengar Risab, kirakan tanganmu dari Prita. Dia sudah menyingkirkan tangannya. Selamat. Begini saja, akan kuminta Prita mengikatkan tali raki di pergelangan Risab dan menganggapnya sebagai kakaknya. Masalah selesai. Sayang. Kau? Aku rasa mereka sedang merencanakan sesuatu terhadap Monisa. Terhadap Monisa? Iya. Kau baru saja membicarakan tentang Prita. Kau tadi... Jangan bergerak, tetap tenang. Tunggu, aku segera kembali. Prithvi, Sherlyn, apa yang kau lakukan di sini? Kalian lihat? Mereka menguping pencarian kita. Prithvi, aku tanya padamu, sedang apa kau di situ? Sebenarnya... Sebenarnya... Ayo jawab. Hei. Lihatlah. Lihat dia. Lihat sekelilingmu. Kau sudah puas? Kau tunjukkan apa padanya? Aku menunjukkan kepadanya. Dia mau menemuimu. Dia sudah sering bertemu denganku. Tapi dia ingin menemuimu sekarang juga. Dia sudah mencarimu kemana-mana. Jangan tanya aku dari mana. Aku tahu dia itu sedang mencarimu. Aku perhatikan dia. Dia itu kelihatan gelisah dan mencari seseorang. Jadi kutanya apa semua baik-baik saja. Dia bilang dia mencari Risab. Aku bilang jangan khawatir. Dia pasti ada di kamarnya. Dia tidak percaya padaku. Ini ulang tahun ibumu. Dia bersikeras kau tidak mungkin melewatkan pestanya dan ada di kamarmu. Tapi itu tidak mungkin. Dan dia itu sangat penasaran. Apa yang membuatmu meninggalkan pesta dan datang ke sini? Aku minta dia tenang. Lalu aku membawanya kemari. Apa kau senang? Tapi caramu menyeretnya kemari itu tidak wajar. Tolong jauhlah. Lain kali berpikirlah 2 kali sebelum kau kasar kepada wanita di depanku. Semua orang yang ada di sini tahu pasti bagaimana hubungan Karan, kau dan aku.
Aku akan tegaskan satu hal. Lain kali, jangan berani menyentuhnya. Ingat, pahami itu dengan benar. Atau akan aku patahkan. Patahkan tangannya. Astaga, kenapa dia bersikap seperti Karan? Tuan Lutra, dengar. Akan kutegaskan satu hal. Kalau Prithvi Malhotra juga punya kelas. Aku tidak tertarik menyentuh tangan gadis sembarangan. Dan apa kau tahu kenapa? Karena aku punya tunangan seperti Prita. Prita adalah milikku. Aku tidak mungkin melihat wanita lain, apalagi menyentuhnya. Itu tidak akan terjadi. Dia terdengar seperti sangat serius. Apa Prithvi mulai menyukai Prita? Ayolah, kami sedang membicarakan hal penting. Tiba-tiba kalian datang. Jadi, Samir, Sherlyn, dan Prithvi, keluarlah. Apa? Maksudku, tolong keluar dari kamar ini. Begini, kami tidak bisa melibatkanmu dalam hal ini. Jadi, mengertilah. Isyarat. Baiklah, jadi kau bicara dengan isyarat. Aku mengerti. Pasti kau punya rencana buruk terhadap Monisa. Oh, hati-hati sayang, kau bisa jatuh. Perhatikan langkahmu. Kalau aku hilang keseimbangan, kau nanti jatuh. Maksudku, kau bisa terpleset. Tidak bisa diterima. Ini tidak bisa diterima. Maksudku, apa kalian tidak menganggap kami bagian keluarga kalian? Untuk apa kami menganggapmu? Kau bukan bagian dari keluarga ini. Kenapa harus seperti itu? Begini, kalau kau ada masalah, kau juga bisa berbagi pada kami. Jadi katakanlah, ada masalah apa? Maksudku, kau pasti membicarakan Monisa. Aku harap Risab dan Prita sudah siapkan kamar dan juga kameranya. Dan semuanya akan selesai. Wanita ini akan terbongkar. Pelan-pelan. Kenapa kau kaget, Risab? Aku sudah tahu semuanya. Monisa membuat tuduhan palsu terhadap Karan. Itu bisa memancing balasan. Balas dendam, kau tahu kan? Jadi katakan, ayolah, katakanlah. Kurasa Prithvi mau menunjukkan dia di pihak keluarga Lutra. Dia berusaha mendapat kepercayaan mereka. Supaya mereka menceritakan semua yang sudah direncanakan. Jadi kita bisa gagalkan itu semua. Aku harus bawa Prithvi dan Sherlyn keluar dari sini. Karan bisa datang bersama Monisha sewaktu-waktu. Aku ada di pihak kalian semua. Kalian semua, percayalah. Kalau kau tidak percaya pada aku, tanya saja Sristi. Sristi tahu aku juga menentang pernikahan Karan dan juga Monisa. Sristi, katakan pada semuanya. Ku bilang padamu saat acara Roka, aku menentang pernikahan Karan dan juga Monisa. Katakan pada mereka. Sherlyn memang licik. Tidak, kita tidak bisa libatkan mereka dalam rencana ini. Aku harus keluarkan mereka dari sini segera mungkin. Karan bisa datang sewaktu-waktu. Sherlyn dan Prithvi, sedang apa mereka di sini? Risab, kita harus pergi. Ini ulang tahun Ibu Lutra. Dia ada di bawah dan kita harus ikut pestanya. Ayo. Tunggu dulu. Sesuai permintaanmu, Prita. Ayo. Iya, Risab. Ayo kita ke bawah. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku harus bawa Monisa ke kamar lain. Ayo, Prita. Samir, ayo. Baiklah. Ayo, Prita. Aku akan selalu mengikutimu. Prita? Kulakukan semua keinginanmu. Maaf, Sristi memanggilku. Aku ada urusan penting denganmu sebentar. Oh iya, baik. Risab, kurasa ada yang memanggilmu. Tapi Prita. Aku tidak melihat siapapun. Oh iya, benar. Sherlyn, ayo, ikut aku. Hei, Risab. Tuan Kana, anak-anak bermain antaksri dengan semangat tinggi. Halo? Gadisku yang berulang tahun. Ada apa denganmu? Kenapa kau terlihat begitu gelisah sekali? Jangan, Bu. Mereka sedang bersenang-senang. Mereka sedang berpesta. Kalau kau beritahu Paman Mahes tentang pelayan ini, pasti merusak suasana. Dan mereka akan... Halo? Halo?
Ya ampun Raki, kau dari mana saja? Asal kau tahu antasarinya sudah selesai. Tim perempuan menang, sementara tim laki-laki kalah. Halo, Ibu mengarang saja. Samir belum ada di sini. Dia memegang buku skornya. Dia akan kemari dan mengumumkan. Kami yang menang anak manja. Jangan sebut aku begitu. Ada apa? Semua sudah menunggu. Ayo kita potong kuenya. Kita lakukan nanti. Sekarang aku ingin tahu apa yang telah mengganggumu ini. Ada apa? Sebenarnya tadi ada pelayan yang pusing dan pingsan. Bahkan Monisha kita juga pusing. Kita? Maaf. Maksudku, si orang luar Monisha juga merasa pusing. Kita tidak boleh bicarakan orang luar di pesta ulang tahun ini. Kita lupakan saja. Ayo kita potong kuenya. Semua sudah menunggu. Ini tidak pantas. Aku kira Raki benar. Kita potong saja kuenya dulu. Tidak. Sebaiknya kita tunggu saja. Kenapa? Apa ibu mau menunggu Monisha? Aku tidak mau menunggunya. Nenek Prita tadi bilang dia akan datang bersama Janki. Kita harus menunggu mereka. Baiklah, kita ke sana saja. Baik, ayo. Aduh, bagaimana ini? Mana Risa? Mana aku tahu? Itu dia. Prita, bagaimana? Aku tidak melihat Monisha di mana-mana. Lalu kemana dia menghilang? Astaga, aku juga tidak lihat Karan. Aku sudah cari di mana-mana. Mereka pasti sedang bersama. Kau memang sangat jenius. Tentu saja mereka pasti bersama. Aku yakin Karan pasti sudah menjalankan rencananya. Iya, aku berharap seperti itu. Apa? Menjalankan? Tapi bagaimana dia bisa? Rencana ini harus dilakukan di kamar Risa. Bicaralah pelan-pelan, Prita. Tenang. Tenanglah. Ikut aku ke sudut itu. Ayo. Sekarang katakan. Dengar Risap, aku akan ke kamarmu dan periksa apa ada Karan dan Monisha di situ. Baiklah. Aku segera kembali. Ya sudah sana. Sherlyn, Monisha tidak ada di pesta. Aku akan ke atas mencarinya. Nanti ikuti aku. Pastikan tidak ada yang melihatmu. Karan juga tidak ada. Di mana dia? Oh, astaga. Aku tidak pernah merasa buruk dekat dengan seorang gadis sebelumnya. Tapi tidak denganmu saat ini. Tidak. Oh, maaf. Masalahnya, aku suka wanita. Bukan. Aku tidak benci mereka. Karena mereka polos dan juga manis. Aku tidak yakin soal polosnya. Tapi mereka sangat feminin. Tapi kau tidak. Kau tidak berharga.